Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Nur Febrianti Utami, NPM 1852011067. Saya di sini untuk mengumpulkan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, SHMH. Baiklah, pada bagian pertama yang akan kita bahas ialah tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kekuasaan pada negara umumnya diklasifikasikan menjadi 3 cabang, yaitu cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda. Dari konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan, setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar ialah sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi inilah yang bertugas menjaga konstitusionalitas hukum tersebut. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum spesifik berbeda dengan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi. Antara lain, prinsip hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan konstitusional warga negara. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini, setidaknya terdapat 6 fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the constitution, pelindung demokrasi, the protector of democracy, pelindung hak asasi manusia, the protector of human right, penafsir final konstitusi, the final interpreter of the constitution, pelindung hak konstitusional warga negara, the protector of the citizens' constitutional right, dan pengawal ideologi negara, the guardian of the state ideology.
Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan 4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Terkait dengan kehendak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, patut dipahami bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan 4 wewenang yang disebutkan dalam pasal 24C ayat 1 adalah dalam rangka mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Oleh karena di bawahnya atau di atas Mahkamah Konstitusi tidak ada badan peradilan lainnya lagi, maka pengertian tingkat pertama dan terakhir di sini adalah putusan mahkamah. Konstitusi langsung sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Untuk itu tidak ada upaya hukum lainnya, baik berupa banding atau kasasi yang dapat ditempuh dan menjadikan putusannya bersifat final. Pasal 24C ayat 2 ditentukan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tanpa menyebut kata final seperti halnya dalam pasal 24C ayat 1. Oleh karena itu, apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran, diserahkan kembali kepada DPR di paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 7B ayat 5 UUD 1945. Dengan demikian, rapat paripurna DPR dimaksud dapat saja memutuskan tidak meneruskan usul pemberhentian tersebut karena tidak ada larangan untuk itu. Demikian pula dengan MPR, apabila usul DPR yang telah diputus Mahkamah Konstitusi tersebut disetujui untuk diteruskan oleh DPR ke MPR, terdapat dua kemungkinan, yaitu usul tersebut ditolak atau jika diterima menyebabkan Presiden dan atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya. Hal ini dapat terjadi karena keputusan MPR yang mengacarakan usul DPR yang telah memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan putusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 7B ayat 7 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon awalnya harus diajukan ke Mahkamah Agung. Aturan itu kemudian diubah dengan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memaktubkan penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili. Sejak saat itulah secara resmi, Mahkamah Konstitusi menangani sengketa pemilu kada. Penanganan perselisihan tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Konstitusi pada perkara 97 PUU 10/2013 menyatakan bahwa pilkada bukan merupakan rezim pemilu, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili sengketa hasil pemilu. Namun, sebelum terbentuknya Lembaga Pengadilan Pilkada, Mahkamah Konstitusi masih bisa menangani perkara tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Seperti itulah analisis yang dapat saya sampaikan pada pembahasan tema pada kali ini, yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berikutnya pada bagian kedua saya akan membahas tentang evaluasi simulasi persidangan permohonan undang-undang yang telah dilaksanakan pada beberapa perkuliahan sebelumnya. Saya selaku anggota kelompok 4 dan sebagai salah satu pemohon dalam permohonan pengajuan uji material terhadap pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa para pemohon menyatakan bahwa pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, 28E ayat 3, dan 28G ayat 1 UUD 1945. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan pasal 28G ayat 1 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa dalam hal ini para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap yakni 1. Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sepanjang frasa tidak relevan adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga harus diberikan penjelasan lebih detail mengenai penerapan dan pelaksanaan tersebut di kehidupan dunia maya. Kedua, pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sepanjang frasa berdasarkan penetapan pengadilan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga frasa tersebut memberikan kekuasaan yang mutlak terhadap pengadilan dalam menilai ketidakrelevan suatu kasus yang mana dinilai ketidakrelevan tersebut bersifat subjektif dan belum diterangkan dalam undang-undang ini. Maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini perlu direvisi karena dapat merugikan masyarakat yang terlibat. Berikutnya akan saya sampaikan beberapa kerugian konstitusional yang dirasakan oleh para pemohon. Yang pertama, para pemohon merasakan adanya keresahan atas frasa tidak relevan yang dimana dalam undang-undang tersebut bermasalah tentang sensor informasi karena penilaiannya yang subjektif sehingga dapat menimbulkan kekacauan informasi seperti dalam hal berita hoaks dan kesalahpahaman transaksi informasi di dunia maya. Kemudian dapat memberikan suatu pengertian bahwa informasi apa saja yang ada di dunia maya dapat dihapus dan juga dikhawatirkan hal tersebut dapat disalahgunakan oleh para pelanggar HAM untuk menghapus informasi negatif tentang mereka yang tersebar di dunia maya. Yang kedua, bahwa para pemohon khawatir dengan adanya ketentuan undang-undang ini pada frasa berdasarkan penetapan pengadilan karena telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub dalam pasal 28D ayat 1, 28E ayat 3, dan pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang dimana dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk perlindungan atas diri pribadi, dan hak atas kebebasan berpendapat. Karena dapat dilihat dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang ITE pada mekanismenya penetapan pengadilan dilakukan oleh satu pihak, sedangkan pada kasus penghapusan informasi di internet tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat dan itu merugikan masyarakat.
Selanjutnya saya akan menyampaikan respon saya terhadap pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kelemahan dan kelebihan dari argumentasi hukum dalam permohonan yang kelompok Anda susun? Baiklah, saya akan memberikan respon. Menurut saya, kelemahan yang terdapat dalam argumentasi hukum dalam permohonan yang kelompok kami ajukan ialah pertama, dari segi komposisi pemohon. Kami tidak menyertakan pemohon yang terkena dampak langsung atas permohonan yang telah kami ajukan tersebut. Yang kedua, kesalahan penggunaan kata revisi pada argumentasi hukum permohonan yang kami ajukan karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk merevisi. Selanjutnya, kelebihan argumentasi hukum menurut saya dalam permohonan kali ini ialah bahwa alasan permohonan yang kami ajukan sudah disusun secara rapi dan sistematis, sudah cukup detail, dan perspektif yang diambil sudah berdasarkan aspek filosofis yang memadai. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah bagi kelompok yang permohonannya ditolak, argumentasi hukum apa yang perlu dikuatkan dari permohonan kelompok Anda? Jika diberi kesempatan kedua, langkah apa yang akan kelompok Anda lakukan agar permohonan dapat dikabulkan? Menurut saya, argumentasi hukum yang perlu dikuatkan dari permohonan kelompok kami ialah argumentasi tentang kerugian potensial yang dirasakan oleh para pemohon. Harus lebih dipertegas dan dijabarkan dengan detail apa saja kerugian potensial yang para pemohon rasakan. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah yang akan kelompok saya lakukan ialah yang pertama, mengubah penggunaan kata revisi dalam permohonan menjadi permohonan untuk pemaknaan yang lebih detail. Kedua, menghadirkan pemohon yang terkena dampak langsung dalam permohonan yang telah kami ajukan tersebut. Yang ketiga, lebih menekankan kerugian potensial yang dirasakan oleh para pemohon. Itulah akhir dari pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.